Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Satriawan. Di sini saya akan menganalisis sebuah stres kerja yang terjadi pada PT Makanan Nusantara. PT Makanan Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan siap saji yang mengalami lonjakan permintaan akibat kontrak baru dengan jaringan retail besar. Kemudian di sini adalah analisa stressor pada tiap divisi yang ada di PT Makanan Nusantara. Yang pertama ada divisi produksi. Di divisi produksi, stresor muncul dari lingkungan kerja yang bising dan bau menyengat serta sistem shift malam yang mengganggu pola tidur dari tiap karyawan. Kemudian yang kedua ada beban kerja yang meningkat tajam, namun dengan jumlah tenaga kerja yang tidak bertambah. Selain itu ada terjadinya konflik SOP antar shift dan keresahan atau ketakutan para karyawan terhadap otomatisasi yang menambah tekanan emosional mereka. Kemudian yang terakhir adalah masalah pribadi seperti kesulitan keuangan dan keluarga yang juga memperburuk kondisi stres karyawan tersebut. Sementara itu di divisi marketing, tim marketing menghadapi stresor berupa tuntutan kampanye digital yang agresif tanpa anggaran tambahan. Jadi di sini mereka oleh manajemen diminta untuk selalu meningkatkan kampanye, tetapi mereka tidak diberikan dana anggaran tambahan. Kemudian yang kedua, juga ada banyak ide dari para staf yang ditolak mentah-mentah oleh manajemen, dan hal tersebut membuat mereka merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah interaksi emosional tinggi dengan pelanggan. Tekanan emosional juga muncul dari interaksi dengan pelanggan di media sosial, seperti komentar negatif. Kemudian masalah pribadi keuangan para staf dan juga kurangnya dukungan dari supervisor. Kemudian dampak dari stresor atau strain. Pada divisi produksi, strain yang mungkin muncul yaitu yang pertama ada burnout atau kelelahan kerja yang bersifat fisik dan mental karena beban kerja berlebihan dan jam kerja panjang. Kondisi ini diperparah dengan kurang tidur akibat sistem shift. Strain lainnya yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal akibat SOP yang tidak seragam antar shift menyebabkan ketegangan dan saling menyalahkan antar karyawan yang bekerja pada shift masing-masing tersebut. Dampak yang lebih nyata dari stres tersebut yaitu meningkatnya absensi dan cuti akibat tekanan mental dan fisik sebagai bentuk ketidakadilan karena stres dan kelelahan yang memuncak. Di divisi marketing, strain yang muncul lebih bersifat psikologis dan emosional. Staf mengalami kecemasan terutama karena harus berinteraksi dengan komentar negatif pelanggan dan tekanan performa tinggi. Beberapa staf juga mengaku kesulitan tidur, mudah tersinggung dan merasa harus berpura-pura positif, yang merupakan ciri-ciri dari distres psikologis. Di samping itu, muncul hilangnya inisiatif dan kreativitas karyawan, terutama karena ide-ide mereka yang tidak dihargai oleh manajemen tersebut, dan mereka akhirnya hanya bekerja secara pasif. Yang ini menunjukkan munculnya withdrawal behavior yang merupakan gejala awal dari disengagement karyawan terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga ada alat ukur strain. Meskipun seseorang mengalami stresor, tidak semua akan langsung menunjukkan strain tersebut. Oleh karena itu penting untuk melakukan pengukuran
strain secara sistematis guna mengetahui siapa yang terdampak dan sejauh mana mereka terdampak. Salah satu alat ukur yang digunakan yaitu Maslach Burnout Inventory atau MBI. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan prestasi kerja. Alat ini sangat relevan untuk divisi produksi yang mengalami burnout akibat sistem kerja, shift, dan beban lembur tersebut. Selain itu, dapat juga menggunakan DASS-21 atau Depression Anxiety Stress Scale untuk mengukur gejala stres, kecemasan, dan depresi. Skala ini cocok untuk mengukur strain psikologis di divisi marketing yang menghadapi tekanan emosional tinggi dan ketidakpastian kerja. Untuk mengukur dampak strain terhadap sikap pekerja, organisasi bisa menggunakan yang namanya Job Satisfactory Survey atau JSS dan Organizational Commitment Questionnaire atau OCQ. Indikator lainnya yang bisa digunakan adalah data objektif seperti tingkat ketidakhadiran absensi, turnover karyawan, dan laporan HR tentang cuti mendadak tersebut. Dilanjutkan dengan 3 strain paling berbahaya atau 3 strain yang berdampak buruk terhadap individu, baik individu maupun organisasi. Di divisi pertama, di divisi produksi tersebut, yang pertama ada burnout. Burnout dapat mengakibatkan kelelahan jangka panjang, penurunan motivasi, dan produktivitas. Dalam konteks ini, burnout timbul karena kerja lembur, beban kerja berlebihan, dan gangguan tidur. Yang kedua ada konflik antar individu. Ketegangan antara shift malam dan shift pagi bisa merusak koordinasi kerja dan menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Hal ini mengurangi efektivitas kerja tim dan menurunkan moral kerja. Kemudian yang ketiga ada absensi dan ketidakhadiran. Ketidakhadiran menunjukkan adanya gangguan kesehatan fisik maupun mental. Jika meningkat secara signifikan, akan berdampak langsung pada pencapaian target produksi. Yang kedua adalah di divisi marketing. Yang pertama ada kecemasan dan gangguan tidur. Tekanan dari pelanggan dan tuntutan kerja membuat staf merasa tertekan secara emosional. Jika hal ini dibiarkan, akan berdampak pada kesehatan mental dan performa karyawan. Yang kedua, hilangnya kreativitas. Ketika karyawan merasa ide mereka tidak didengar, mereka akan berhenti berinovasi. Hal ini sangatlah berbahaya bagi tim marketing yang sangat bergantung pada ide segar. Yang ketiga adalah disengagement. Disengagement atau ketidakketerlibatan emosional adalah karyawan mulai bekerja seadanya, seperti dari rumah atau dari dimanapun. Mereka sudah tidak peduli terhadap hasil tim, dan ini berpotensi memperbesar turnover jika terus dibiarkan. Dan terakhir adalah strategi intervensi HRD. Sebagai seorang manajer HRD, penting untuk mengambil sebuah langkah konkret yang dapat mengurangi stresor serta mencegah strain berkepanjangan. Strategi ini tentu harus disesuaikan dengan konteks kerja dari masing-masing divisi. Untuk divisi produksi sendiri, yang pertama itu ada perbaikan sistem shift dan lembur. Perlu adanya rotasi shift yang adil dan pembatasan lembur maksimal itu per minggu untuk mencegah kelelahan. Yang kedua itu standar SOP antar shift. SOP harus dibuat konsisten dan disosialisasikan kepada semua shift agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman lagi. Kemudian ada konseling dan dukungan psikologis. Perusahaan harus menyediakan sebuah layanan konseling terutama bagi karyawan yang menghadapi masalah keluarga atau stres berat akibat kerja atau akibat beban yang berlebihan. Kemudian ada penghargaan dan kompensasi yang tepat waktu. Keterlambatan lembur harus dihindari. Ketepatan waktu gaji dan insentif
sangat penting bagi kesejahteraan finansial para karyawan. Yang terakhir ada pelatihan adaptasi otomatisasi. Program pelatihan keterampilan digital dan teknis bagi operator senior akan menurunkan kecemasan terhadap otomatisasi. Kemudian untuk divisi marketing, yang pertama ada meningkatkan ruang partisipasi tim. Buat forum terbuka atau brainstorming mingguan yang mendorong semua staf untuk menyampaikan ide tanpa takut ditolak. Kemudian yang kedua ada pelatihan ketahanan emosional atau emotional resilience. Pelatihan ini sangat penting untuk menghadapi komentar negatif pelanggan dan menjaga keseimbangan emosional antar staf media sosial. Kemudian ada kebijakan kerja fleksibel berbasis output. Memberikan WFH atau jam kerja fleksibel bisa membantu staf menyesuaikan ritme kerja dan menghindari kelelahan. Kemudian ada penyederhanaan prosedur pinjaman internal. Prosedur akses bantuan finansial harus lebih cepat, private, dan efisien agar staf merasa terbantu tanpa adanya rasa malu akibat peminjaman tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan supervisor sebagai fasilitator. Supervisor perlu dilatih untuk bersikap mendukung dan terbuka terhadap ide para karyawan, bukan hanya sekedar menghakimi saja. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.